Ada sebuah fenomena yang menarik dalam kehidupan kita saat ini. Di negeri Haramain, umat Islam dinistakan dengan berbagai pertunjukan musik yang disebut dengan Riyadh Season. Dibuat, didirikan, diagendakan oleh yang disebut dengan Hay'ah, sebuah komisi tinggi, Hay'ah Al-Ulya, komisi tinggi untuk hiburan, Hay'ah Al-Ulya Lit-Tarfih. Di bawah langsung putra mahkota yang saat ini berkuasa. Dan kemarin kita melihat tampilan seorang Jennifer Lopez yang begitu bebas membuka aurat, tetapi yang kita sedihkan adalah itu terjadi hanya puluhan kilometer saja dari tanah Haramain. Yang kita berduka adalah ketika simbol panggungnya, ketika kemunculan seorang Jennifer Lopez itu bersimbol Ka'bah, rumah Allah, Baitullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث يقول في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إضافة إلى ذلك يقول عز شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ibadah Allah, sidang Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah di antara ratusan juta umat Islam di bumi Nusantara. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam salah satu jamuan yang penuh berkah di hari Jumat. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan pahala kebaikan yang akan kita ambil, yang akan kita gunakan untuk meraih maghfirah serta jannah Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya dimulai dengan kematian husnul khotimah. Kita bersolawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membangkitkan bangsa Arab yang dulu tidak dikenal dalam peradaban manusia. Tapi berkat dakwah Islam yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jazirah Arabia dengan misi Islamnya, dengan misi dakwah Islamiyahnya, kemudian bisa menaklukkan berbagai peradaban, dari peradaban Romawi, peradaban Persia, hingga peradaban Konstantinopel. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW dan bisa berjumpa di akhirat kelak insyaallah. Masyarul muslimin yang berbahagia, tahun serasa satu bulan, bulan serasa satu minggu, minggu serasa satu hari, satu hari serasa satu jam, dan satu jam terasa hanya satu detik. Kita berada di ujung tahun 2024, memasuki ujung tahun 2025. Bagi umat Islam tidak ada perayaan apapun yang berkaitan dengan tahun baru Masehi.
Hanya yang perlu kita renungkan adalah bagaimana memuhasabah. Karena ternyata di tahun 2024 adalah tahun penuh duka yang belum pernah terjadi dan menimpa umat Islam sebelumnya. Di belahan bumi lainnya umat Islam dinistakan. Di negara mayoritas Islam, umat Islam semua aset negerinya dihabisi oleh koruptor-koruptor ulung yang sebagian besar tidak tertangkap, yang kemudian jika tertangkap hanya dihukum ringan. Sebuah keadilan yang tiada kita rasakan di bumi Islam, di bumi yang mayoritasnya umat Islam. Baginda Rasulullah SAW dalam riwayat Sahih Imam Al-Bukhari yang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahib, huru-hara akhir zaman, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna halakata ummati, sesungguhnya umatku akan binasa. Sesungguhnya kebinasaan umatku ala yadi subyaniha, di tangan kaum muda atau di tangan orang tua yang kekanak-kanakan." Dalam riwayat Al-Bukhari menggunakan lafaz aglamati, kebudak-budakan, kekanak-kanakan, berasal dari kata gulam, yaitu secara bahasa bermakna anak di bawah usia 17 tahun sebelum balik. Tetapi di dalam konsep Islam, baginda Rasulullah SAW membangun peradaban Islam justru dimulai dengan anak-anak yang umurnya 6 tahun, 12 tahun, 16 tahun. Ada sebuah fenomena yang menarik dalam kehidupan kita saat ini. Di negeri Haramain, umat Islam dinistakan dengan berbagai pertunjukan musik yang disebut dengan Riyadh Season. Dibuat, didirikan, diagendakan oleh yang disebut dengan Hay'ah, sebuah komisi tinggi, Hay'ah Al-Ulya, komisi tinggi untuk hiburan, Hay'ah Al-Ulya Lit-Tarfih, di bawah langsung putra mahkota yang saat ini berkuasa. Dan kemarin kita melihat tampilan seorang Jennifer Lopez yang begitu bebas membuka aurat, tetapi yang kita sedihkan adalah itu terjadi hanya puluhan kilometer saja dari tanah Haramain. Yang kita berduka adalah ketika simbol panggungnya, ketika kemunculan seorang Jennifer Lopez itu bersimbol Ka'bah, rumah Allah, Baitullah yang kita banggakan. Masyarul muslimin yang berbahagia, ini terjadi dan faktanya terjadi. Akan dibangun bioskop terbesar hanya 15 km saja dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan para TKI, TKW kita di negara Saudi Arabia sudah bebas bernyanyi, berjingkrak-jingkrak, mengadakan konser, apapun boleh dilakukan. Dan ini fenomena kerusakan, kehancuran umatku, kata Rasulullah SAW, di tangan anak muda. Masyaallah muslimin yang berbahagia. Lalu bagaimana dengan anak muda yang ada di negeri-negeri Islam? Anak muda yang ada di negeri Kesatuan Republik Indonesia kita saat ini. Maka kita melihat anak mudanya dihabiskan dengan mengejar bus-bus toilet, dihabiskan dengan game online, dihabiskan waktunya untuk begadang entah keperluan antah berantah. Sementara di Australia, anak di bawah 12 tahun sudah dilarang menggunakan media sosial. Di Cina, anak di bawah umur 13 tahun sudah dilarang menggunakan media sosial. Di Israel, anak usia di bawah 15 tahun sudah dilarang untuk menggunakan media sosial. Sementara di kita, bahkan anak yang baru lahir pun supaya tidak
cengeng supaya tidak berisik, diberikan handphone, dan terjadilah apa yang terjadi. Anak-anak kita menjadi anak dari HP-nya, bukan anak dari bapaknya, bukan anak dari ibunya. Kemudian 5-10 tahun kemudian anak ini membesar. Kita bisa lihat, maka produk yang dilahirkan adalah produk-produk yang otaknya semua serba online. Kalau online-nya positif, tidak masalah. Tetapi korbannya menjadi korban negatif. Anak-anak menjadi kecenderungan, menjadi maniak game online. Setelah menikah, dia menjadi orang yang suka dengan judi online. Dan sementara ibunya pun jingkrak-jingkrak, mengumbar aurat, mengumbar segala yang dimiliki, yang sebenarnya itu merupakan martabah marwah bagi seorang muslimah, bagi seorang perempuan. Ditampakkan dengan begitu murahnya, dengan begitu mudahnya, tanpa ada tedeng aling-aling. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa risih, dan semua terjadi di negara kita yang mayoritas muslim ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa man istaba. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Maka yang sekarang harus kita pikirkan bersama-sama adalah perlunya sebuah kolaborasi antara kaum tua yang disebut dengan syuyukh, hikmatus syuyukh. Seorang tua yang memiliki hikmah, kebijaksanaan yang melebihi orang tua pada umurnya. Karena pada faktanya banyak orang tua yang saat sekarang ini juga umurnya memang sudah tua, tapi kelakuannya tidak jauh beda dengan cucunya. Kekanak-kanakan. Maka kita memerlukan orang tua yang memiliki jiwa hikmah. Bagaimana jiwa hikmah ini bisa kita pergunakan? Yaitu adalah bagaimana kita bisa menggunakan media masjid sebagai satu-satunya media pembinaan generasi muda umat Islam yang sekarang tidak lagi kita bisa mengandalkan di dunia pendidikan formal. Masjid ini rata-rata dikuasai oleh orang-orang yang sudah berumur, uzur, bahkan sebagian sudah berbau tanah. Tapi kemudian yang terjadi, orang tua ini tidak memiliki kebijaksanaan. Anak sedikit berisik dihardik, anak sedikit lari-lari dilarang. Akhirnya anak generasi muda tidak ada lagi yang mau ke masjid karena berjumpa dengan kakek-kakek yang galaknya melebihi pasukan brimob. Ini yang terjadi. Dan yang kedua yang kita perlukan kolaborasi itu adalah hamasatus syabab. Anak-anak muda yang memiliki giroh, memiliki jiwa semangat, spirit perjuangan bahwa masa depan itu di tangan kalian, di tangan kita umat Islam. Seorang pendeta Kristen dalam ceramahnya mengatakan, di semua Eropa, gereja-gereja dijual kosong. Bahkan di tahun 2040 umat Islam akan menjadi umat mayoritas. Dan ini berdasarkan survei dari RAND Institute Internasional yang mengatakan bahwa tahun 2050 umat Islam akan menjadi umat terunggul secara jumlah dan secara umur. Produktif akan dimiliki oleh umat Islam. Eropa saat sekarang ini menua, Jepang saat sekarang ini menua, Amerika menua, Australia menua karena mereka mendukung LGBT, karena mereka menolak pernikahan yang sah secara agama. Tapi umat Islam tersisa karena umat Islam menolak LGBT, menolak transgender, menolak pernikahan apapun yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita punya potensi itu. Oleh karena itu, orang lain berpikir bagaimana merusak agar jangan sampai generasi umat Islam ini menjadi generasi yang menguasai teknologi. Biarkan generasi umat Islam itu hanya sebatas nyanyi-nyanyi, hanya sebatas ngaji, hanya sebatas bawa Quran tapi tidak paham isi. Silakan.
Kita adakan terus musabaqah tilawatil Quran. Kalau perlu level internasional, kalau perlu hadiahnya kita backup. Tapi jangan sampai ada anak muda yang dia fasih baca Quran, hafiz Quran, lalu dia bisa melek teknologi, bisa ngehack, bisa ilmu coding, bisa ilmu fabrikasi. Jangan sampai ada umat Islam seperti Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Bagi mereka ini bahaya besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, khatib dalam khutbah singkat ini di hari Jumat 27 Desember 2024 sekedar mengingatkan, kalau kita punya anak baik kecil maupun besar, ajak mereka ke masjid. Tapi di masjid sediakan pembinaan pendidikan, bukan hanya sekedar tilawah Quran, tapi di masjid yang saya bayangkan di situ pusat pelatihan hacker muslim soleh. Ini perlu dana yang tidak sedikit. Daripada saldo DKM puluhan juta digunakan hanya sekedar untuk makan-makan semata. Karena yakin kita semua tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan minuman. Yang membuat kita kekurangan adalah kekurangan kecerdasan terhadap fenomena alam saat ini. Bagaimana kita di Masjid Al-Hasan ini memulai masjid yang sudah megah mewah ini, bikin ruangan kelas buat anak-anak. Kamu belajar ilmu coding, tapi sebelumnya belajar dulu, selesaikan Iqra. Kamu belajar internet, belajar ilmu hacker, tapi sebelumnya kamu harus hatam juz 30. Ini harus ada yang namanya kolaborasi, hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Kebijaksanaan orang tua model umuran kita-kita dan anak muda yang saya yakin orang Indonesia ini anaknya cerdas-cerdas, anaknya brilian-brilian, anaknya sangat potensial, cuman karena salah urus akhirnya nasibnya impoten dan sial dalam kehidupan. Dan ini tidak boleh terjadi lagi untuk anak-anak kita di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam khutbah singkat ini membuat kita terbuka pola pikir bahwa tanggung jawab Islam tidak lagi kepada para nabi karena mereka sudah tiada, tidak lagi kepada para ulama karena kebanyakan sudah tiada, tapi tanggung jawab Islam itu kemajuannya, kebangkitannya dan keruntuhannya tergantung kepada diri kita pribadi. Barakallahu li wa lakum, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'ana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma yassirna wa yassir umur sayyidil muslimin. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu mukhzin wa fadih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikruka akbar. Aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.